Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi di sini untuk memperbaiki power amplifier TOA ya, yang dengan kerusakannya adalah mati total. Ini mati total ya, atau tidak ada arus sama sekali. Kita akan mengecek ya, kita akan cek terlebih dahulu. Ini TOA yang wattnya 230. Nah, ini untuk tipe wattnya pada posisi di sini ya. Ini outputnya ini. Untuk tipe wattnya berada pada posisi ini di 238 watt. Ini kita akan coba buka ya. Untuk power amplifier TOA itu sering sekali memang sering sekali jebol ya, bahkan tiba-tiba mati. Nah, sebetulnya ini sudah kita cek ya untuk dari sisi kerusakannya. Nah, jadi di sini kita akan mengganti saja dari semua yang harus kita ganti, yang menyebabkan fuse itu mudah putus ya. Dan kebanyakan dari power amplifiernya TOA itu sistem powernya adalah QIC, yaitu dengan metode satu macam IC ataupun transistor final, dan kebanyakan adalah jenis NPN ya, seperti pada amplifier ini. Wah, berat. Lumayan berat. Lumayan berat ini untuk amplifier TOA. Nah, jadi kita buka, jadi seperti ini isi dalamnya. Ini untuk jenis amplifier TOA yang dengan wattnya adalah 238, dan ini menggunakan final yang berjenis QIC ataupun menggunakan satu macam daripada transistor final, dan di sini adalah menggunakan Toshiba ya. Dan yang biasa terjadi adalah Toshiba 5200 dengan tipenya, dengan jenisnya adalah NPN. NPN ini mempunyai daya positif pada kaki kolektor pada transistor tersebut ya, disebut dengan NPN seperti itu. Nah, dan di sini kerusakannya tadi memang sudah saya cek, dan di sini adalah fuse ini putus ya. Ini perhatikan, fuse ini putus. Coba kita akan balik seperti ini biar terlihat. Fuse ini putus, biasanya terjadi loncat ataupun arus balik pada sebuah dioda ataupun rangkaian sekundernya. Nah, di sini ini terdapat pada fuse ini. Coba kita dekatkan saja, apakah masih bisa dekat. Nah, jadi ini pada fuse ini
Coba kita akan tes. Ini gosong ya fuse-nya. Kita kali 100 saja. Nih supaya biar kelihatan. Ini kita coba. Nah ini kita atur ke 0. Nah jadi di sini ada fuse ya, coba kita tes. Nah ini fuse-nya putus ya. Nah ini tidak ada nyambung sama sekali, fuse-nya putus. Ini terjadi fuse putus adalah akibat dari arus balik pada tegangan ataupun rangkaian sekunder ya pada trafo seperti ini. Nah jadi kita akan mencoba saja, kita akan normalkan. Nah, jadi kita akan melihat apakah ada tanda-tandanya. Dan dioda ini mempunyai pendingin, artinya panas ya. Dia bekerja pada sebuah satu tegangan ataupun tegangan dari positif ya, mengambil satu tegangan pada sebuah rangkaian amplifier ataupun driver berjenis NPN. Jangan sampai terbalik dalam penyebutannya. NPN artinya negatif, positif, dan negatif. Seperti itu definisi daripada NPN. Jadi di sini kita akan mencoba saja. Kita putus dulu saja. Jadi nanti tinggal disambung. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah dioda. Dioda tersebut. Nah, di sini tegangannya sih apa namanya itu, dia menggunakan tunggal ya ataupun setengah gelombang ya. Biasanya sih untuk toa semacam ini adalah maksimal di 32 atau 26 ya, 26 ataupun 32 biasanya seperti itu. Nah di sini saja itu udah gosong ya, ini terlihat ya pada papan PCB yang terdapat pada dioda Brix ini 35 ampere. Jadi kita sudah membelikan ya tanpa kita ya tadi tapi kita sudah melihatnya. Ini 35 ampere ya. Coba kita cek nilainya sama 350. Nah ini 35, ini 3510 ya. Kalau di sini terteranya 3506. Jadi di sini 3510 ya. Jadi harusnya lebih besar daripada ini. Oke. Dan ini sama. Jadi kita sudah membelikan ini dioda kiproknya 2 buah. Itu sering terjadi short pada sebuah dioda tersebut, dioda Brix ataupun dioda kiprok lah seperti itu ya. Nah terus ini yang poinnya, nanti kita akan mengganti semua karena udah kita belikan. Nah begitu juga ini Toshibanya ya, Toshibanya pun juga kita ganti ya, karena ada sebagian juga yang udah aus ya, tapi kita ganti semua. Dan di sini ya supaya lebih awet dan mudah-mudahan juga tidak ada trouble kembali ya pada sebuah power daripada toa tersebut, karena ini dipakai untuk masjid ya. Jadi untuk umat, untuk kepentingan ibadah. Nah dari di sini ini ada berapa macam nih? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada 4 macam. 4 macam ini ya. Ini adalah jenis NPN ya. 5200 ini dan sebelah sini juga 5200. Nah, di dalam pembelian daripada Sanken Toshiba itu tidak bisa bijian teman-teman, nggak bisa satu ya. Jadi dia nggak bisa kita membeli daripada cuman 5200. Nah, ini kayak bungkus tepo ya. Nah, jadi kita sudah membelikan untuk Toshiba ini, jadi kita belikan. Nah, di sini karena di sini adalah jenisnya NPN ya, otomatis kita membelinya itu bukan 4 set ya, tetapi 8 set ya. Nih, perhatikan yang ini adalah 5200 kelihatan ya. Nah, ini 5200. Nah, dan di sini pasangannya adalah
SA1943 ya, ini SA1943 kelihatan ya. Nah, ini SA1943. Nah, jadi yang bisa kita gunakan di sini adalah sejenis daripada 5200 saja ya. Jadi yang SA1943 ini yang pasti tidak terpakai ya. Jadi kita hanya membutuhkan 5200 sebanyak 8 buah ya. Sebanyak 8 buah seperti itu ya. Ini 5200. Nah, ini 5200 ya, sebanyak 8 buah ya. Ini 1 2 3 4. Nah, 4 untuk sebelahnya. Dan yang 4 lagi. Nah, ini juga sebelahnya, ini saya taruh di atas ya. Ini saya taruh di atas 5200 juga. Dan ini juga 5200. Dan ini juga 5200. Nah, dan ini juga 5200. Nah, jadi di sini ada 8 macam. Ini ada 8 macam transistor ataupun IC final 5200. Nah, jadi kita memakainya ini 8. Jadi kita akan mengganti ini semuanya. Nah, otomatis yang ini tidak terpakai ya, karena yang kita perlukan adalah pada posisi tegangan positifnya. Jadi seperti itu aja dulu ya untuk perbaikan ini, karena ini udah kita tahu bahwa ini, jadi kalau kalian mungkin ya sering terjadi bahwa fuse ini sering putus, jadi kalian cek aja terlebih dahulu pada ini rangkaian diodanya ya. Jadi kalian bisa cek dulu dioda kiproknya ini ataupun dioda brick, dan di sini kelihatan gosong ya. Jadi lebih baik kalian cek, atau kalau kalian ragu kalian langsung mengganti saja, itu tingkat untuk amannya ya, seperti itu. Dan kalian juga setelah itu kalian cek daripada ini di jalur drivernya, di jalur amplifiernya. Kalau memang ada yang memang istilahnya itu ada yang short gitu sebagian, itu lebih bagusnya kalian ganti semua. Karena apa? Karena yang menyebabkan short ini pasti untuk yang lainnya, untuk kedepannya pasti akan ada short kembali ya. Jadi karena untuk lebih amannya lagi, jadi kalian bisa untuk mengganti semuanya ya, seperti itu. Nah, dan oke. Saya rasa cukup sekian dulu ya dari saya. Semoga ini bermanfaat. Ini hanya sekedar apa namanya tutorial daripada perbaikan amplifier TOA, yaitu dengan kendalanya adalah mati total, dan ternyata memang fuse-nya adalah putus ya. Ini fuse-nya tadi udah kita cek, ternyata tidak connect ataupun putus. Ini bisa kita ambil, tahu ini berapa ampere ini. Ini ya, untuk fuse-nya ini berapa ampere ini. Berapa ampere ini fuse-nya. Ini fuse-nya ya, tulisannya sangat kecil sekali ya, 250 volt. Tahu ampernya berapa ini? Kurang lebih sekitar 5 ampere ini ya, sekitar 2 ampere ini, sekitar 2 ampere. Yang pasti kurang gede ya. Nah, kita akan kasih minimal sih 5 ampere ya pada ini ya, supaya tidak ini, supaya lebih kuat juga ya. Nah, ini sangat kecil sekali ya di sini ya. Ini 5L250 ya, kemungkinan dia di sini adalah 5 ampere ya, terserah sini. Ini putus. Ini kenapa dia putus? Karena ada tegangan umpan ataupun arus balik pada rangkaian ini ataupun dioda ya. Jadi kalian bisa menggantinya, atau kalian cek aja terlebih dahulu. Kalau memang ini rusak, memang harus kalian perlu menggantinya ya, seperti itu. Karena gosong ini udah pasti dia udah ini ya, udah aus ya. Jadi lebih bagus kalian ganti. Dan juga kalian cek juga pada kondisi rangkaian driver ataupun di power amplifiernya. Ya, oke saja dari saya, semoga bermanfaat dan kita jumpa kembali di video berikutnya. Jadi mohon maaf lama sekali tidak mengudara ya, karena juga banyak perbaikan ya di luar dan kita jarang mengupload ya. Jadi semoga saja bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti pasti akan kita jawab di seputar semua bidang elektronik. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.